Jumpa lagi dalam kegiatan kolaborasi spesial dalam Wardah Inspiring Teacher 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa dengan saya Titi Rusyanti. Saya guru produktif di SMK Negeri 1 Belitang 3, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Baik, di kelas kolaborasi spesial ini, saya akan berbagi cerita bagaimana diferensiasi itu indah. Dari kelas spesial, persembahan dari Wardah Inspiring Teacher. Saya salah satu peserta dari Wardah Inspiring Teacher 2022. Baik, kalau tadi sudah bertemu, ngobrol dengan teman-teman saya sebelumnya. Terima kasih Mbak Sofi telah mendampingi kegiatan kami hari ini. Sebagai pembuka, burgo enak dimakan dengan ketupat. Temannya, es serut rasa pandan. Ketemu lagi dengan guru-guru hebat sebagai calon pemimpin pembelajaran masa depan. Baik, sebelum mengenal Merdeka Belajar, dulu tuh ya kalau dengar kata belajar itu udah luar biasa. Kita butuh, rasanya kayak ada beban, gupek dengan tugas administrasi. Lebih parahnya lagi, dulu tuh sampai lupa caranya bagaimana berinovasi karena dikejar target dan kurikulum seperti itu. Nah, setelah berkenalan dengan program Wardah Inspiring Teacher, kita dapat sebuah tagline yang menguatkan bahwa pendidikan adalah kunci lahirnya inovasi. Ya, apa sih yang kita dapat setelah belajar di kelas Wardah Inspiring Teacher? Yang pertama adalah kelas belajar yang inspiratif. Yang kedua, pola belajar disajikan dengan berdiferensiasi. Yang ketiga, asesmen dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Tadi adalah ketiga poin yang saya peroleh dari bergabung di Wardah Inspiring Teacher tahun 2020. Insight pertama yang saya peroleh setelah belajar atau bergabung di kelas WIT 2022. Keterampilan untuk bekerja sama tim yang efektif tanpa harus tatap muka, langsung komunikasi terjalin dengan kuat. Seperti hari ini. Hari ini kita bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi dalam kelas kolaborasi spesial seperti ini tanpa harus tatap muka. Ini sebuah kegiatan yang luar biasa. Yang kedua, pola belajar diferensiasi disajikan dengan sangat apik dan menarik. Kalau boleh mengutip istilah, banyak jalan menuju Roma. Nah, saya sepakat dengan ini. Di sini kita belajar disajikan dengan model, gaya, dan cara yang lebih berwarna. Dilihat dari e-learning yang disajikan. Kemudian pola belajar audio, visual, kinestetis difasilitasi dengan lengkap dan detail. Jadi pola apa yang kita sukai, pola belajar jenis belajar yang bagaimana yang kita harapkan itu bisa dipakai. Ini sangat menginspirasi bagaimana kita di kelas nanti. Nah, berikutnya adalah memberi banyak ruang pilihan untuk bercerita. Menurut penulis-penulis hebat itu mengatakan kalau ingin jadi penulis itu menulislah dengan cerita. Nah, di sini di WIT ini kita diberi kesempatan untuk bercerita dalam bentuk banyak macam. Kita bisa pilih macamnya. Kemudian mengajak guru berinovasi dalam pembelajaran. Nah, di ruang pembelajaran atau di luar pendidikan, inovasi ini sangat terbentang luas. Jadi banyak inovasi yang kita bisa munculkan dari pembelajaran. Dan yang saya peroleh lagi adalah belajar lebih berwarna dan menyenangkan. Ternyata betul, belajar itu tidak harus dengan wajah kaku, lurus, datar, tapi disajikan dengan senyum. Adalah assessment dapat dilakukan dengan cara menyenangkan. Nah, ini side yang kedua. Buang rasa horor. Jujur, dulu saya ketika assessment itu pasti rasanya gimana gitu ya.
setiap kali menghadapi si guru atau di event gitu ya, kita mau assessment nih gitu. Nah ini persiapannya luar biasa, kadang saking parahnya takut gitu ya, itu justru tidak bisa menjawab soal dengan baik. Nah di sini kita diajarin nih, diganti kalau assessment itu menarik loh gitu. Nah ini kita ketemu di sini di kelas WIT. Berikutnya adalah melakukan assessment dengan cara varian, tidak monoton. Seperti contoh yang ada video yang ditampilkan di e-learning, itu ada assessmentnya bisa melalui proses pembelajaran, kemudian bisa pakai beberapa aplikasi menarik, contohnya Quizizz dan Kahoot dan lain-lain. Kemudian ada lagi satu guru bercerita, kita untuk mengukur kemampuan siswa-siswanya dapat menentukan pilihan dengan menyiapkan 3 warna lampu jalan, merah, kuning dan merah, hijau dan kuning. Nah itu mereka bisa menentukan sendiri tuh posisi mereka sudah di mana. Itu keren menurut saya. Berikutnya adalah assessment itu bisa dilakukan kapan aja, betul seperti yang pertama. Jadi kapan saja selama proses pembelajaran assessment dapat dilakukan. Jadi tidak harus di final pembelajaran. Nah kita masuk di bagian yang ini nih. Ini bagian yang sedang kita kampanyekan, yang kita jadikan tagline di kelas dan di mana-mana ketika bertemu. Tiba di penghujung. Sedangkan paling mudah adalah senyuman. Berbagi paling sederhana adalah tepukan tangan. Wujud apresiasi. Yuk, tebar senyuman akan menjadi katalisator terbaik untuk energi positif. Pantun terakhir. Buah mangga di jus pakai blender. Blendernya dibeli di pasar Nusa Bakti. Wow. Acara Wardah Inspiring Teacher selalu menginspirasi guru seantero negeri. Saya Titi Rusyanti, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, hari ini mulai pergerakan dari pembelajaran berdiferensiasi. Mengutip kata bijak dari Arthur bahwa semua pengetahuan terhubung, kita semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Sahabat penggerak, setiap anak terlahir dengan keunikannya. Sebagai pendidik, kita berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak-anak memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik melalui praktek pembelajaran berdiferensiasi. Murid tidak hanya dapat memaksimalkan potensi mereka, akan tetapi juga akan dapat belajar tentang berbagai nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai tentang perbedaan itu indah, menghargai makna baru dari keberhasilan, kekuatan diri, kesempatan yang setara, kemerdekaan belajar, dan berbagai nilai penting lainnya, dengan tujuan berkontribusi terhadap perkembangan diri. Sahabat, kita belajar senantiasa memiliki tujuan. Tujuan pembelajaran dideskripsikan dengan jelas, dengan kalimat lengkap, dan mengandung kesetaraan tentang ABCD: Audience, Behavior, Condition, and Degree. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah agar siswa di dalam suatu ruang yang memiliki latar belakang kemampuan beragam bisa belajar dengan efektif. Proses berdiferensiasi pembelajaran dilakukan untuk menjawab kebutuhan, gaya atau minat belajar dari masing-masing siswa. Dalam menerapkannya, pembelajaran berdiferensiasi, guru hendaknya mampu menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun setiap orang terlibat harus mengambil tanggung jawab masing-masing. Guru dan murid harus bekerja sama untuk kesuksesan bersama dan ketercapaian tujuan belajar yang sudah ditentukan sebelumnya. Filosofi menyatakan satu lidi tidak akan kuat, tapi ketika lidi itu digabung akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Sampai jumpa di Temu Pendidik Nusantara ke-9. Bye.